Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersua dalam program spesial Anugerah bersama saya Amalia Tina. Dan dalam program spesial Anugerah ini senantiasa menghadirkan tamu-tamu atau narasumber-narasumber yang spesial. Allah menciptakan setiap makhluknya dengan perbedaan dan keistimewaannya masing-masing. Dan Allah Maha Adil. Apabila Allah mengurangi satu nikmat, maka Allah akan memberikan sebuah keistimewaan yang membuat seseorang tersebut menjadi istimewa. Dan di studio kali ini telah hadir seorang alumni dari SLB, Yayasan Rehabilitasi Tunarungu dan Wicara Surakarta, dan juga ibundanya dan juga guru pembimbingnya. Langsung saja kita sapa satu persatu. Dari sebelah kiri saya ada Ibu Sri Untari selaku wali dari Mas Raihan Fahraisa di sebelah tengah ini, dan yang paling ujung ada Bapak Huzaifah MPD selaku guru pembimbing dari Sekolah Luar Biasa Yayasan Rehabilitasi Tunarungu dan Wicara Surakarta. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mas Raihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik juga ya. Dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat juga semuanya ya. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tidak lupa saya ingatkan selalu bagi pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 02716793000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Dan saya akan langsung menuju ke Ibu Sri Untari terlebih dahulu nih. Ibu Sri Untari, ini Mas Raihan anak keberapa, Ibu? Anak pertama. Anak pertama ya. Dari berapa bersaudara, Ibu? Dua. Dulu lahir tahun berapa, Ibu? 2001. 2001, berarti sekarang umurnya sudah 22 ya. Nah, Mas Raihan ini adalah alumni dari SLB Yayasan Rehabilitasi Tunarungu dan Wicara. Sekarang sedang berkuliah di UNS di bidang studi apa ini, Mas Raihan? Belajar. Pendidikan luar biasa ya pemirsa. Semester berapa, Mas? Semester 2. Dan masuknya ini lewat jalur apa, Mas? Kalau boleh tahu. Difabel. Difabel. Iya. Oh, baik. Ada juga ya Ibu ya di UNS. Dan di sebelah ujung ada guru dari SLB YRT-RW yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana sih sistem dari sekolah luar biasa YRT-RW ini. Monggo silahkan, Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Amalia. Anak Raihan ini, Raihan Fahraisa, itu termasuk salah satu alumni di SLB YRT-RW Surakarta, yang mana saat ini anak ini mengikuti kuliah di Universitas 11 Maret. Dia saat ini berada di atau mahasiswa di Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saat ini sudah memasuki semester 2 begitu. Fahraisa Raihan dulu teman banyak ya di sana. Ada beberapa teman, ada cowok, ada juga cewek yang masuk melalui jalur ini difabel begitu. Karena tidak semua juga dari SLB kita yang diterima di sana, namun ada berapa teman? Belum dah. Ada 4 dari SLB YRT-RW. 4. 2 ya. Dari PLB yang satu angkatan itu ada 4 yang tunarungu, namun dia dari lulusan YRT-RW ada 2 orang, itu cowok dan cewek. Raihan adalah salah satunya. Kemudian Raihan ini juga masuk karena memiliki prestasi. Dulu sempat juga diwawancara di sini juga, di Anugerah mungkin ya. Anugerah dia prestasi dulu sini ya, renang begitu. Berprestasi renang juga. Olimpiade apa itu, Pak?
dulu apa? Peparnas. Peparnas ya, Oh, ponnya Peparnas, pon itu loh. untuk Paralimpik gitu. Kebetulan juga waktu itu di Solo ya, di Solo gitu. Juara satu renang. Juara 1. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa? Tahun 17. 2017 ya. Ya. Begitu. Itu dulu. Baik, dan untuk Bapak Huzaifah ini sudah menjadi guru di SLB YRT/RW sejak tahun berapa? Saya dulu sempat waktu masih kuliah itu magang di SLB YRT/RW. Kemudian juga saya diminta oleh Bapak Misti waktu itu yang jadi kepala sekolah untuk masuk di SLB, dan kemudian saya akhirnya masuk di tahun 2017. Baik. Ya. Berarti ketemu dengan Mas Raihan juga ya? Iya. Sempat mengajar Mas Untuk Raihan dulu juga. PPL ya ada ketemu, kemudian suka mengajar ya. Waktu itu saya awalnya mengajar di Bina Wicara begitu. Karena itu salah satu yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak tunarungu supaya akhirnya sekarang bisa kuliah itu juga dari latihan Bina Wicara begitu. Oh, baik. Baik. Mas Raihan, waktu kuliah pembelajarannya menggunakan apa? Kuliah, belajar, Pakai apa? pakai apa? Zoom apa? Tatap langsung. Bapak ada. Oh, bertemu sama Zoom, Mbak. Oh, pakai bahasa verbal juga? Iya. Atau bahasa isyarat? Tidak pakai bahasa isyarat ya? Enggak. Oh, tidak. Sana. Ada. Tapi kalau Zoom kan ada. Oh, Teman. Ada benar. Atau guru juga ada. Bagaimana, Pak? Di kampus juga guru atau dosen ya, dosen juga memasukkan juga isyarat yang untuk membantu pemahaman anak tunarungu ya, dan teman juga membantu begitu. Baik. Dan di teman-teman Mas Raihan, apakah ada yang hanya bisa pakai bahasa isyarat atau juga bisa berbicara? Temen tuli sana Ada. ngomong bisa? Beda. Bisa. Oh, bisa. Oh, baik. Jadi tidak semua pakai bahasa isyarat begitu ya, Pak ya? Ya. Oh, baik. Karena saya taunya kalau teman maaf tuli ini biasanya pakai bahasa isyarat begitu. Baik. Pokoknya yang penting bibir. Oh, begitu. Bisa membaca gerak bibir juga. Iya, gerak Oh, bibir. Iya. Dan Pak Huzaifah, ini di SLB YRT/RW ini seperti apa murid-murid yang diterima di sana? Ya, Dengan kondisi seperti apa begitu? di sekolah kita di YRT/RW itu semuanya adalah anak dengan berkebutuhan khusus, dalam hal ini tunarungu dan juga bicara begitu. Jadi kita belum, memang fokus kita di situ, dan semua teman-teman ya itu belajar oral di sana melalui tadi yang saya sampaikan Bina Wicara. Ada pembekalan di sana supaya anak-anak nanti dewasanya bisa itu berkumpul dengan teman-teman, dengar ya, bisa ngomong, bisa lihat bibir begitu. Ya, dari kecil ya, dulu dari kecil TK ya, TK sampai besar kita selalu tiap hari guru di YRT/RW selain mengajar dengan media tulis ya, juga kita selalu menyelipkan ini latihan-latihan untuk Bina Wicara gitu. Kalau di SLB YRT/RW ini dari kelas berapa sampai kelas berapa, Pak? Kalau untuk saat ini dari TK sampai SMA ada. Jadi dia inklusi gitu ya, Pak? Ini lebih ke eksklusif malah, gitu ya, lebih ke segregasi malah gitu ya, karena semuanya anak tunarungu wicara begitu, jadi satu macam lah gitu. Kalau inklusi itu? Inklusi itu kita bergabung dengan anak-anak dengar begitu. Jadi ada anak ya katakanlah yang mungkin kita biasa sebut orang normal, itu dalam hal ini orang yang dengar kan berbeda sama orang yang tuli, itu bergabung dalam satu kelas. Seperti kuliah itu juga termasuk, kalau dalam satu kelas ya, ada yang dengar, ada yang tuli, itu juga termasuk inklusi begitu di dalam pembelajarannya. Baik.
Lalu Mas Raihan nih, kenapa memilih PLB? Kenapa memilih? PLB? Kenapa? Ada buffet. Pengen jadi guru. Ya mau jadi guru dia, mau mengajar, ajar Ada. adik-adik ya. Mau mengajar adik-adik yang Iya. mungkin punya keadaan istimewa seperti Mas Raihan begitu ya. Baik. Dan berapa siswa di sana Pak sekarang? Untuk saat ini dari TK sampai SMA total ada 107 siswa. 107 siswa. Ya. Berapa gurunya Pak? Gurunya untuk guru kelas saat ini ada 18, kemudian ditambah ada ke guru karyawan, total semua 24. Oh baik, itu ada batasan setiap kelas jumlah siswanya atau kalau umurnya sama digabung begitu? Untuk kelas ini ya sesuai dengan keadaan yang ada. Sesuai keadaan. Itu ya saat ini maksimal ada yang sampai 10, ada yang 2 begitu. Karena masuknya itu jumlahnya beda-beda. Dulu temanmu satu kelas berapa? Udah. 2 orang. 2 orang. Udah. Sama Riksa waktu SMP kelas 9. Awalnya dia ada banyak ya dulu. Oh gitu. TK kelas Berbeda. berbeda gitu. Baik. Karena waktu SMP itu banyak juga teman-teman yang SMP itu lulus masuk di sekolah inklusi. Kamu di SMK 9 ya. Raihan waktu lulus dari SMP dia dan beberapa temannya meneruskan di SMK 9. Oh baik. Itu termasuk inklusi juga. Jadi di SLB hanya sampai SMP begitu ya Ibu ya? Oh baik. Lalu bagaimana teman-teman di SMK Mas Raihan? Teman-teman Baik. SMK. Baik. Baik semua. Ngobrol. Saling membantu, Mbak. Oh saling membantu, Masya Allah ya. Baik. Dan kembali ke Pak Huzaifah lagi nih. Nah, dalam akronim YRTRW ini kan ada R, rehabilitasi. Nah, mungkin banyak pemirsa MTA TV di luar sana yang belum tahu nih, kalau teman-teman yang mungkin punya keadaan spesial seperti Mas Raihan ini, apa ia bisa sembuh begitu? Untuk kesembuhan ya, karena ada mungkin sudah pernah kita baca mungkin di berita atau mungkin di koran gitu, pemasangan implan atau mungkin pengobatan begitu. Namun itu juga tidak semuanya Ibu Untari mungkin lebih tahu, tidak semua yang juga sembuh gitu. Tapi ini lebih ke menurut kami juga bukan suatu penyakit ya. Hal-hal ini memang Raihan ini juga sama, dia bukan tuli tapi masih bisa mendengar ya. Masih bisa mendengar sedikit. Nah, untuk di SLB kita memaksimalkan itu. Jadi kita maksimalkan kemampuan anak, misalnya Raihan masih bisa memiliki sisa pendengaran, maka kita latih, kita tingkatkan kemampuan pendengarannya melalui ya rangsangan-rangsangan begitu. Kemudian juga melatih bibirnya, bisa ngomong, bisa lancar berkomunikasi begitu. Dan untuk kesembuhan memang kita di SLB tidak ada treatment untuk pengobatan, namun lebih ke latihan dan juga pembinaan gitu, untuk meningkatkan apa yang potensi yang mereka punya untuk bisa ditingkatkan lebih baik lagi begitu. Baik. Lalu apa nih yang jadi dasar Pak Huzaifah ini semangat untuk mengajar teman-teman di SLB YRTRW? Ya, mungkin saya tadi sempat cerita sama Raihan. Dulu tidak PLB ya. Kamu apa? Ingin apa? Ingin masuk apa? Olahraga. Olahraga. Raihan ini pengen masuk olahraga. Pilihan satu ya. Yang satu ya. Pilih satu. Dua tidak dapat ya. PLB yang kedua. Begitu. Saya sama sebenarnya. Dulu juga agak nyasar begitu. Namun kembali lagi saya sendiri ya tadi merasa bahwa di sana banyak pahala lah begitu. Karena
selain kita mendidik juga ada sosialnya lebih tinggi. Saya dulu juga tidak tahu kalau ada teman-teman seperti Rehan ini banyak gitu ya, atau mungkin ada sekolahnya itu tidak tahu, tapi setelah mencari di internet, ternyata anak-anak berkebutuhan khusus ya itu bisa lebih hebat daripada kita gitu. Dan saya pernah melihat ya cerita ada yang kok ini kelihatannya berkebutuhan tapi kok potensinya besar gitu. Saya tergeraklah untuk ikut masuk ke sana supaya bisa membersamai anak-anak ini untuk lebih bisa meningkatkan lah kemampuan mereka begitu. Baik. Tadi kan pendidikan luar biasa ini jadi pilihan kedua begitu ya Pak Huzaifah. Nah, apakah sekarang Bapak mulai merasa kayak sedikit menyesal seperti itu? Ada tidak? Atau sebenarnya pingin pilihan yang pertama dulu aja gitu? Ya mungkin masih ada, tapi setelah kita terjun di dalamnya, saya merasa sangat bangga gitu, sangat senang dengan keterbatasan yang ada, tapi banyak sekali manfaat-manfaat yang kita rasakan begitu, dan yang bisa kita tularkan juga ke mereka, karena kita mendidik anak ini senang. Ternyata ya kita bisa ikut senang begitu. Ternyata menyenangkan orang lain itu ada suatu hal yang menyenangkan begitu. Itu yang kami rasakan, sehingga saya masih perlu ilmu-ilmu. Jadi saya Rehan S1 ya. Saya tidak saya kira waktu saya mengajar itu ilmu saya kayaknya kurang untuk bisa mendidik mereka. Akhirnya saya lanjut kuliah itu bukan semata-mata karena nanti ingin jadi apa, tapi saya lebih ingin menambah teori supaya bisa menularkan diterapkan untuk anak-anak ini begitu sih. Baik. Dan Mas Raihan, ini yang alumni dari SLB yang kuliah berapa? Alumni SLB yang kuliah di UNS berapa orang? Dua orang. Reksa, Puput. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Dela juga. Empat. Bidang studinya apa? Apakah sama? Iya, sama ya. Sama. Reksa sama. Terus Dela apa? Apa itu? Dela. Sana apa? Jurusan. Berat. Di FISIP. Reksa. LB. Reksa sama. LB sama. Puput. Desain grafis. Desain grafis. Desain grafis, PLB dan yang satu tadi apa ya? Yang satu? Yang satu apa ya? Yang satu yang Dela. Dela tadi ya. Pelan-pelan. Apa itu? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pendidikan. Administrasi kantor. Administrasi perkantoran, Masya Allah. Dela. Baik, untuk Ibu Sri Untari sebentar akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah informasi-informasi berikut ini. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Amalia Tina dalam program spesial Anugerah. Dan kembali saya ingatkan kepada pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung, bisa melalui telepon di nomor 02716793.000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000.
Dan saya akan menuju ke Ibu Sri Untari nih, karena dari tadi belum ditanya ya Ibu ya. Ibu Sri Untari sejak kapan mengetahui kondisi Mas Raihan? Nih. Umur 3 bulan, Mbak. Baik, umur 3 bulan berarti masih bayi ya Ibu Iya. ya. Mengetahuinya bagaimana Ibu? Kan itu ada saudara yang sebaraan sama dia. Oke. Itu kalau dikasih mainan dari belakang tuh dia nyari, matanya mencari, lah itu enggak. Oh gitu. Kok anakku beda gitu. Gitu. Ya udah, terus saya konsultasi sama suami, kayaknya kok beda ya Pak. Ini kok enggak kasih dolanan itu enggak mau cari gitu. Ya besok dites gitu. Baik. Terus ke Muardi. Oke. Ke Muardi dites, mau dites alatnya rusak, disuruh ke Jogja. Tes di sana. Terus di Jogja lalu Iya. mengetahui langsung atau? Iya, terus di Pera dikasih apa Mbak, surat keterangannya bahwa kanan kiri 100 dB, berarti memang total tidak bisa dengar. Tapi kemungkinan tambah tahun bisa berkurang. Begitu, baik. Iya. Bagaimana Ibu perasaan waktu itu? Ya, udah pasrah aja lah. Oh, ini memang sudah ditakdirkan. Tidak semua orang tua diberi anak kayak gini. Ya udah pasrah. Mas Raihan ini anak keberapa Ibu? Pertama. Anak pertama. Iya. Baik. Menunggu dan anak pertamanya tidak apa-apa ya Ibu ya. Lalu perasaan saudara-saudara yang lain bagaimana? Ya enggak apa-apa ya, mendukung sekali, disekolahkan di IRT RW juga. Udah sekolah aja biar pinter gitu. Sekolah saja. Biar bisa sosialisasi dengan masyarakat juga. Baik-baik. Lalu sekarang sudah berkurang ya Ibu ya? Iya, sudah. Sudah mulai sedikit-sedikit Iya. mendengar Iya. begitu ya, sudah bisa berbicara juga ya Ibu ya Iya. tadi. Baik. Dan kalau lingkungan sekitar bagaimana Ibu? Kalau keluarga kan mungkin sudah mengetahui bagaimana kondisi Mas Raihan ini. Nah, kalau lingkungan sekitar mungkin di lingkungan baru seperti itu? Ya biasa Mbak, sudah ini suka saya bebaskan, jadi biar semua ya tahu kalau dia tunarungu ya tahu. Jadi kalau ngomong, diajak ngomong ya harus pelan-pelan gitu. Begitu ya. Teman-teman sudah tahu, dari kecil kan sudah tahu. Kalau diajak berbicara pelan-pelan bisa ya Ibu Iya. ya, dengan membaca gerak bibir gitu Iya. ya. Oke. Baik Ibu, sebentar ini ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Dari Santoso di Colomadu. Bapak siapa? Santoso di Colomadu. Oh baik, Bapak Santoso di Colomadu. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertamu-tamu di Anugerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya ingin bertanya kepada guru, ini Pak Rizalifah. Apakah sebenarnya seperti sosok Mas Raihan itu beliau sadar ya bahwa beliau itu berkekurangan ya, jadi apakah merasa juga bahwa di antara orang-orang yang lain beliau itu punya kekurangan nanti saya dalam pikiran saya ketika saya itu misalnya tunarungu atau bicara itu ketika menyampaikan atau merasakan bahwa lingkungan saya ini atau saya ini apakah berbeda dengan orang-orang yang lain, itu satu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk ibunda mungkin bisa diceritakan bagaimana ibunda itu ketika bersama Mas Raihan mengenalkan lingkungan yang baru gitu ya. Mungkin anak atau putra ini diajak ke satu tempat begitu, dan di sana ada lingkungan-lingkungan yang belum mengenal sosok dari Mas Raihan yang tunarungu dan bicara itu. Apakah Ibu perlu penyesuaian atau mengenalkan siapa Mas Raihan itu, atau bagaimana, seperti apa Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Bapak Santoso di Colomadu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan pertama untuk Mas Raihan dulu. Apakah bagaimana perasaannya waktu tahu? Kamu tahu Sebab. tuli mana? Belum pernah. Perasaan gimana?
sedih, sedih. Atau enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Waktu kecil kamu tahu tuli, sedih dia. Selama-lama, besar-besar kamu. Tapi bermain nggak apa-apa. Sendiri. Dulu waktu masih kecil dia tahu gitu. Mungkin maksudnya minder ya, karena memang anak tuli itu lebih peka ngoten. Jika ada dia misalnya di lingkungan baru itu, atau mungkin teman-temannya itu, kalau ada yang misalnya agak berbisik atau gesturnya berbisik tuh, mereka akan merasa oh mungkin ini ngomongin saya ini. Mungkin. Nah, itu sisi itu ya, di sosialnya dia memang begitu. Tapi Mas Raihan semakin besar dia semakin percaya diri dan akhirnya bisa sampai di sini juga nih, karena di sekolah ya harus percaya, pede. Sekarang pede, apalagi dia juga menjuarai renang kayak gitu, membuktikan bahwa dia sekarang sudah percaya diri gitu lah. Kamu main sana bebas, ngomong-ngomong, tanya nggak apa-apa. Dia tanya-tanya ke orang dengar itu nggak apa-apa. Gitu. Baik. Jadi perasaannya ya tidak apa-apa ya, sekarang sudah mulai percaya diri ya Mas Raihan ya. Dan pertanyaan kedua tadi untuk Ibu Sri Untari tadi, bagaimana caranya mengenalkan Mas Raihan ini pada lingkungan yang benar-benar baru, yang belum pernah ditemui sama Mas Raihan? Ya paling dibilangin aja Mbak, kalau dia itu tunarungu gitu. Baik. Dan jadi ya biar enak kalau ngobrolnya, tapi bisa ngomong pelan-pelan ya. Biasa begitu saya ngomong sama orang yang baru kenal sama dia. Baik, pelan-pelan begitu ya. Dan tanggapan orang lain bagaimana Ibu? Ya nggak tahu. Apakah menerima atau ya yang biasa, ya kayak biasa sama temen gitu. Kalau sama orang ya biasa lah Mbak, nggak ada perbedaan, itu nggak ada kayaknya. Baik. Biasa saja Begitu ya Bu. Seperti orang normal ya. Memang baiknya seperti itu ya Ibu ya. Kan memang ya sama saja sih, sama orang juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Ibu ya. Dan mungkin di balik kekurangan itu juga punya keistimewaan yang mungkin orang-orang normal seperti saya ini tidak punya begitu loh. Yang tadi juara renang ya Pak ya. Saya juga nggak bisa renang Ibu. Jadi saya tuh wah sangat, Masya Allah, luar biasa sekali prestasinya begitu. Dulu Mas Raihan latihan renang di mana? Latihan renang di mana? Ada. Di TD, di Jebres itu loh Mbak. Oh baik. Ya. Teman-temannya berapa? Banyak Mbak, 100 ya ada. Ataukah normal juga? Normal. Oh orang-orang normal juga. Iya normal. Teman-teman normal. Baik. Dan kembali ke Ibu tadi ya Ibu. Bagaimana Ibu untuk terus semangat merawat Mas Raihan ini? Ya disemangatkan aja, biar mau sekolah, biar bisa mencapai cita-citanya, gitu. Baik. Lalu ya tidak apa-apa ya Ibu ya, rasanya. Ya memang sudah seperti itu. Iya. Bagaimana lagi? Sudah ikhlas Mbak. Iya sudah ikhlas. Ikhlas Baik, pasrah. Bapak bagaimana Ibu? Ya sama. Sama. Baik. Dan ini berarti Mas Raihan punya adik juga ya Ibu? Iya. Oh, punya adik berapa Ibu adiknya? 1. Oh 1, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berkomunikasi dengan Mas Raihan juga lancar? Lancar. Pakai ya bahasa verbal atau isyarat Ibu? Bisa pakai isyarat, bisa pakai biasa juga bisa. Oh gitu, isyarat juga bisa ya? Iya. Belajar dari mana Ibu? Mas Raihan. Oh, belajar dari Mas Raihan juga ya. Baik. Lalu atau bahasa isyarat ini Pak Huzaifah, apakah ada aturan bakunya kalau bahasa isyarat ini? Jadi kalau misalnya kalimat ini bahasa isyaratnya ini begitu, apakah ada aturan bakunya begitu? Kalau di internasional ya, yang disepakati internasional itu ada bahasa namanya CB begitu, yang kita sebut CB. Kemudian kalau di Indonesia itu ada istilah bahasa isyarat Bisindo. Iya, kamu isyarat Bisindo. Betul. Ya. Kalau untuk
anak-anak ya, saya cerita dari anak-anak, mereka lebih suka bisindo begitu. Bisindo. Dan tapi yang anak-anak ini biasa pakai itu biasanya juga tanpa aturan begitu. Yang penting paham. Itu kami istilahnya mungkin bisa komunikasi total lah begitu. Ya nanti kalau nggak isyarat ya pakai tulis, ya pakai apa ya ngomong gitu. Yang penting lawan bicara atau tujuan komunikasi tercapai. Kalau yang di sekolah-sekolah di Indonesia khususnya itu banyak yang pakai bisindo begitu. Kalau untuk yang nanti acara resmi yang formal itu biasanya memakai CB. Mungkin Mbak Amelia pernah melihat di televisi ya, mungkin di TVRI atau apa. Kalau misalnya di kotak bawah itu ada penerjemah isyarat, itu terkadang ada tulisannya itu CB. Gitu. Apa itu Pak CB? Ya yang tadi ya sistem bahasa isyaratnya yang disepakati internasional gitu. Dan ada juga yang bisindo begitu, jadi bahasa isyarat Indonesia begitu. Itu yang disepakati juga dipakai di Indonesia gitu. Jadi berbeda ya antara CB dan bisindo ini berbeda. Berbeda. Mungkin kita bisa mengenali apa perbedaannya, mungkin gampangannya mudahnya kalau bisindo itu biasanya memakai 2 tangan ya. Baik. Bisindo pakai 2 tangan, 2 A, B, C gitu. Kalau CB biasanya A, B, C ya, beda gitu. Baik. Berbeda ya berarti. Berbeda. Kalau untuk tata apa juga termasuk kalimat misalnya kalimat untuk susunan SPOK-nya itu lebih rapi kalau pakai CB. Tapi kalau bisindo itu lompat-lompat. Yang penting itu mungkin lebih maksudnya capek. Dan itu mereka lebih mudah memakai itu gitu, memakai bisindo karena tidak perlu memakai imbuhan ke da dan lain-lain itu. Baik. Dan ini ada pertanyaan dari pemirsa, tidak disebutkan namanya ya, dan pertanyaannya, apakah Raihan naik motor sendiri ke kampus? Bagaimana dengan kendaraan lain yang membunyikan klakson? Apakah tidak berbahaya begitu? Enggak. Berarti naik motor sendiri ke kampus? Wah. Iya. Naik motor kamu Mas Raihan? Kamu naik motor ke kampus? Iya, sendiri. Dengar klakson tidak? Ingat. Dikit. Oh, dikit. Tapi sejauh ini tidak ada masalah ya Ibu ya? Alhamdulillah. Enggak. Oh, alhamdulillah. Kalau naik motor bisa ya berarti. Bebas dari polisi juga. Bebas. Oh, begitu. Enggak pernah. Enggak ya? Oh. Ada SIM tidak Mas Raihan? Ada. Oh. Ada SIM-nya juga ya. Baik. Berarti kalau ke kampus naik motor begitu ya. Berarti main juga naik motor ya Mas Raihan? Bisa main kemana-mana juga ya Ibu? Jauh lebih jauh dari kita mungkin. Baik. Paling jauh main kemana Mas Raihan? Main jauh mana? Kebumen. Kemarin. Teman. Oh, naik kereta. Naik kereta. Oh, naik kereta. Kalau naik motor. Motor jauh. Ke Wonogiri kemarin. Antar. Wonogiri, Bu. Kamu antar motor teman mana? Oh, mengantar teman ke Kebumen. Ke Kebumen naik motor? Enggak. Naik kereta. Naik kereta. Iya. Ke Wonogiri naik motor. Dari Kartosuro ya? Iya. Wah, jauh sekali Bu. Sendiri ke Wonogiri? Sama temennya. Oh, sama temannya? Dia punya komunitas itu. Oh, jadi naik motor sendiri-sendiri, tapi satu komunitas main gitu. Oh, iya. Dulu sampai ke Jogja bareng. Oh, ke Jogja Ibu naik motor? Iya. Wah, saya aja nggak pernah Ibu ke Jogja naik motor. Anak kayak gini tuh istimewa sekali. Sangat istimewa ya. Jadi dengar juga ya? Klakson sedikit. Kan ada getaran toh Mbak. Oh gitu. Iya. Baik. Mereka merasakan getaran itu. Jadi kalau misalnya naik motor bareng-bareng gitu, yang paling depan itu sama juga atau? Ya, semua kan sama. Ini, tapi kan kadar tunarungunya berbeda. Oh baik. Ada yang sini toh, ada yang
gitu, jadi nggak semua tuli. Oh, baik. Jadi kalau misalnya sendiri pernah tidak? Pernah Sendiri. main Paling sendiri juga. jauh? Iya. Kemana itu? Wonogiri itu juga. Yang nggak sama komunitas? Iya, maksudnya? sendiri. Oh, sendiri. Main ke rumah temennya Oh, sendiri. wah, jauh sekali ke Wonogiri. Kan Baik. dari SLB itu kan juga ada anak Wonogiri ke situ terus pindah ke sana ke sama neneknya. Ya main ke sana temennya. Baik. Naik motor. Wah, saya masih nggak mengira ini bisa naik motor sampai Wonogiri, bahkan sampai ke Jogja tadi ya Ibu ya. Iya. Baik. Mau naik motor kemana lagi, Mas Raihan? Pengennya Kamu mau main kemana lagi pakai motor? Bener-bener. Udah. mau ke Jogja, naik motor ya Mas Raihan. Baik. Dan Ibu ini bagaimana perasaan adiknya atau bagaimana Ibu cara menerangkan ke adiknya tentang keadaan Mas Raihan ini? Ya kan sudah dari kecil udah tahu, jadi ya nggak usah diterangkan, sudah Atau memahami kakaknya kayak gini. oh, adiknya tidak pernah tanya begitu Bu? Kok kenapa kakak seperti ini? Ibu Enggak. bilang? Tidak pernah tanya Ibu? Enggak. Oh, baik, jadi adiknya sudah mengerti ya Ibu Ya. ya. Baik. Kalau sudah mengerti seperti itu, enak ya Ibu ya. Sudah Ya, sama enak. saling Iya. mengerti gitu ya. Baik. Dan saya kembali menuju ke Pak Huzaifah ini. Kalau misalnya mau jadi pengajar di SLB YRT RW, itu modal apa sih yang dibutuhkan? Modal apa saja yang dibutuhkan? Modalnya ya punya jiwa sosial yang tinggi dan Jiwa sosial yang tinggi gitu, ya. peduli, itu aja. Oh, Ha-ha. mungkin skill apa? Skill khusus apa nih yang dibutuhin? Sebetulnya kalau sudah kalau terkait itu sudah di bangku kuliah saya kira sudah cukup sih kalau untuk masuk di SLB Tunarungu. Tapi tidak semua mahasiswa juga mau ke SLB Tunarungu gitu. Karena mereka kadang ada pilihan, ya pilih mau ajar tunanetra atau di Tunarungu atau mengajarnya di anak-anak yang tunagrahita bahasanya begitu. Tapi kalau untuk pemodal bahasa isyarat mungkin ya, karena ada juga yang tanya ke saya, Mas kalau ngajar di SLB YRT RW apa harus bisa isyarat? Oh enggak, karena di sekolah kita itu lebih mengutamakan oral begitu. Jadi nanti kita setiap yang masuk di SLB YRT RW kita bekali dengan itu teori-teori dan juga cara-cara menangani anak, mengajarkan anak, melatih anak dengan bina wicara gitu. Baik. Dan ini juga ada pertanyaan lagi dari pemirsa dari Anto di Karanganyar. Ini untuk Ibu Sri Untari. Apakah ada perasaan yang berbeda tatkala masa kecil dan saat sekarang, Ibu? Lalu, apakah kini dengan perkembangan kemandirian Mas Raihan, Ibu sangat-sangat merasakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dulu ya pernah agak minder ya. Tapi lama-kelamaan ya udahlah diterima. Dan alhamdulillahnya sekarang dia bisa menjunjung martabat orang tua, bisa mendapat juara renang nasional kemarin di Papua juga. Itu suatu anugerah terindah buat saya, kado buat saya juga. Saya bangga punya anak seperti dia gitu. Baik. Masya Allah sekali ya Ibu ya. Dan sekarang juga Mas Raihan sudah mulai berkembang begitu kemampuannya, sudah mulai mengangkat martabat Ibu dan Bapak begitu. Sudah berbeda lah dari dulu ya Ibu ya. Tetap semangat. Mungkin Mas Raihan nanti kalau sudah lulus mau mengajar tunanetra atau tunarungu? Ya nyambung Mbak, kalau Tunanetra nggak nyambung bisa. ya. Tunarungu ya. Kenanya mengajarnya. Baik, Iya. tetap semangat. Tanya lulus Mau ajar di mana?
Belum tahu. Belum tahu. Baru semester berapa? Semester 2 ya. Baik, masih panjang perjalanannya ya Ibu ya. Masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari dan mungkin bisa jadi keahlian-keahlian baru untuk Mas Raihan ini. Baik. Banyak temannya yang di kuliah tetap banyak ya. Iya. Tidak cuma di PLB ternyata teman-teman yang dari YTRB juga banyak. Ada mungkin 6 lah. Iya. Dari berbagai jurusan. Gitu. Baik, dan untuk terakhir nih buat Pak Huzaifah, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa MTA TV di rumah. Ya. Baik, terima kasih kepada pemirsa MTA TV di rumah. Yang pertama mungkin jika ada orang tua ya, orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan, itu contohlah Ibu Untari yang dari kecil sudah bisa menerima dengan ikhlas anak-anaknya atau putra-putrinya, dan seketika tanggap gitu ya, tanggap untuk segera mengetahui apa sih yang terjadi kepada anak saya begitu. Misalnya tadi itu juga salah satu deteksi dini gitu, yang tadi Ibu menyampaikan bahwa Raihan itu kurang peka waktu kecilnya dengan suara-suara mainan, itu termasuk deteksi dini dari orang tua yang sangat bagus, yang selanjutnya bisa mengetahui kebutuhan anaknya. Kami harapkan itu juga menjadi contoh yang baik kepada orang tua di rumah yang nanti mungkin ya qadarullah ya, nanti memiliki atau dianugerahi putra-putri seperti itu adalah apapun yang diberikan Allah itu adalah anugerah yang terindah begitu. Kita bisa memaksimalkan anak itu supaya lebih berguna ya, berguna bagi agama dan negara, dan semoga menjadi amal ibadah dari orang tua begitu. Kemudian bagi pemirsa yang juga di tetangganya sekitar ada anak-anak berkebutuhan khusus, mohon untuk bisa menciptakan lingkungan yang ramah begitu ya, ramah kepada mereka supaya mereka memiliki tempat bermain, memiliki tempat yang bisa mengembangkan mereka gitu ya. Kemudian terakhir kepada nanti jangan sampai anak-anak kita itu kurang dalam pelayanan gitu. Entah itu anak nanti yang umumnya ataupun anak berkebutuhan khusus, kami harapkan orang tua bekerjasama dengan mungkin pihak di bidang kesehatan, juga di bidang pendidikan, supaya bersama-sama bisa meningkatkan kemampuan, meningkatkan potensi anak. Mungkin itu ya saya sampaikan. Baik, dan untuk Mas Raihan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin punya keadaan yang sama dengan Mas Raihan. Ngomong tuh, semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Teman-teman semangat gitu. Belajar yang rajin. Udah bener. Ya, kita harus semangat belajar supaya pintar ya. Baik, untuk Ibu Sri Untari mungkin ada yang ingin disampaikan? Sudah, Mbak. Sudah. Baik, Masya Allah sekali perbincangan kita hari ini ya. Terima kasih Ibu Mas Raihan, terima kasih Pak Huzaifah, terima kasih sudah datang ke sini, sudah menyempatkan waktunya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pada program spesial Anugerah ini tentu akan selalu menghadirkan narasumber dan tamu-tamu yang spesial dan berbeda dari yang lain. Mungkin dalam satu hal mereka memiliki kekurangan, tetapi dalam kekurangan itulah menjadikan mereka sebagai seseorang yang istimewa dan berbeda dari yang lain.
Dan terus saksikan program Anugerah setiap hari Jumat pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Saya Amalia Tina mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.